teman-teman Muslim selalu kuperhatikan, jawapan mereka enggak ada. Ini kesalahan yang fatal ya. Jadi ingin aku sedikit menegur. Sebenarnya di Islam itu ada ya tentang Tritunggal ya. Kita enggak bisa, kita harus jujur menjawab ya. Di Islam itu ada Tritunggal ya. Ada tentang Tritunggal ya. Ini penting untuk kita jawab ya. Kepada teman-teman Muslim dicatat baik-baik ya. Sebab ini penting ya. Sebab kita di media sosial ini ya, kita harus jeli dalam setiap perkataan dan setiap jawapan yang kita berikan ya, harus berpandukan sumber-sumber yang sahih ya. Sebab Islam, aku yakin teman-teman aku yang Muslim, ketika menjawab pasti ada sumber-sumber yang valid ya, berpandukan kepada ulama kita ya. Jangan kita menjawab itu sesuka jawab. Jadi harus difahami dulu apa itu Tritunggal. Tritunggal itu apa? Itu yang harus difahami dulu. Jadi kalau ditanya di Islam ada enggak Tritunggal? Ada. Jawab ada gitu ya. Sebab kita harus memberikan. Kalau dijawab ada, kasih dalilnya. Apa sih dalilnya? Nah, dalilnya itu ada di hadis ya. Di hadis kita beri hadis di hadis ya. Kasih hadis tentang, ntar aku pilih satu hadis supaya kita edukasi ya. Jangan sampai kita itu Bentar ya, yang nge-lag juga aku. Banyak daripada teman-teman Muslim ketika ditanya di Islam ada enggak Tritunggal, jawapan mereka enggak ada. Ini kan aku enggak enak juga ya mendengarnya. Jawab dengan betul ya. Nah, okey kita baca di sini ya. Jadi ini sebenarnya bertaburan hadis tentang Tritunggal di Islam, banyak ya. Tritunggal tentang di Islam di hadis tu bertaburan sih sebenarnya ya. Cuma kita tunjukkan salah satu aja supaya Kristen memahami tentang Tritunggal di Islam itu ya. Sebentar, agak lambat ini aku ini ya. Sabar ya. Supaya bisa kita ini. Bentar ya. Buat api lain sih. Betul aku nyapa dulu. Ini Scorpio, selamat pagi Scorpio. Scorpio, selamat pagi Scorpio. Scorpio. Selamat pagi. Okey. Udah ada ini ya. Nah, ini perhatikan. Kita tunjukkan satu hadis ya. Ini. Sebentar ya. Aduh, ada juga di sini ya. Lambat ya. Okey, bentar. Sabar. Ini kita harus jawab dengan tuntas ya, jangan sampai nanti di framing oleh teman-teman Kristen nanti, wah Hayas itu menjawab enggak ada data. Aku enggak suka gitu. Aku tuh kalau berbicara pasti harus mempunyai data ya, data-data yang valid ya. Ini. Okey, tunjukkan satu hadis saja. Banyak sih bertaburan sih sebenarnya, tapi tunjukkan satu. Ini hadis Tritunggal di Islam ya. Jangan kalau mengatakan di Islam tu enggak ada Tritunggal, ada ya. Ini hadis Tritunggal di Islam. Teman-teman mesti catat ya. Ini. Tunjukkan hadis daripada Abu Daud ya, Nasai ada juga ya, daripada Syahid Albani pun ada nih. Apa kata Nabi ini hadis? Jika kalian buang hajat, maka bawalah 3 batu untuk membersihkannya. Nah, jadi di Islam ada Tritunggal ya. Jadi Tritunggal di Islam tu untuk cebok. Ada. Jadi pahami apa tu Tritunggal? 3 in 1. 3 dalam 1. Faham ya? 3 dalam 1. Nah, ini Tritunggal di Islam. Tetapi Tritunggal di Islam untuk cebok. Gitu loh. Faham ya? Kenapa aku mengatakan Tritunggal di sini? Perhatikan, di sini ada 3 batu. Ada 3 kan? Ada 3 batu. Kenapa Tritunggal? Kan 3 batu yang berbeda. Dia yang berbeda tapi enggak bisa dipisahkan. Betul enggak? Ini secara akademis aku menjawab ya, secara akademis ya. Jadi 3 batu yang berbeda. Ada batu akik, batu rotan, batu kapur contoh. Kan? Berbeda kan? Tapi mereka satu hakikat. 3 batu tadi mereka satu hakikat. Apa hakikatnya? Ya batu. Batu hakikatnya. Gampang kau paham ini sih sebenarnya. Jadi kepada teman muslim jawab, di Islam ada Tritunggal, tapi Tritunggal di Islam untuk cebok. Nah, jelas ya, ada tunjukkan hadis. Hadis ini bertaburan sih banyak di hadis-hadis ya, banyak gitu ya. Nah,
ternyata ya di Islam Tritunggal untuk cebok. Ternyata Tritunggal di Kristen untuk Tuhan. Ternyata kalau aku mengkaji, ternyata Yesus ini untuk cebok. Sebab dia batu. Okey, aku kasih data. Mungkin Kristen marah ke aku kasih data sedikit ya, supaya kita edukasi ya. Perhatikan sini ya. Nah, ternyata di Kristen Yesus itu batu. Nih, ternyata dia untuk cebok. Kan batu kan dipakaikan, setelah dipakaikan dibuang. Betul tak? Ini perhatikan. Di kisah para monyet, sorry. Di kisah para rasul 4.11 TB ni T ni Tuhan, B ni batu. Tuhan batu. Siapa dia? Yesus. Nih, perhatikan. Yesus adalah batu. Wajar Yesus bau loh. Busuk loh Yesus tu. Sebab dia untuk cebok. Sebab dia batu. Setelah dicebok, yang dibuang. Berarti kan dibuang setelah itu kan? Betul kan? Nah, jadi ternyata Tritunggal di Islam untuk cebok. Nah, ternyata batu di Islam itu Tritunggalnya. Nah, ternyata yang dicebok itu ternyata Yesus. Bau Yesus, busuk dia. Yesus untuk cebok ya. Ini tertulis ya teman-teman Kristen ya. Aku hanya menampilkan data-data yang valid untuk memberitahu keilmuan ini kepada seluruh orang-orang yang berada di muka bumi ini ya, supaya lebih memahami tentang Tritunggal ya. Cuma yang aku aneh ini ya, Kristen ketika ditanya kepada mereka di mana dasarnya Tritunggal di Bible, banyak Kristen enggak paham, enggak bisa jawab. Ditanya tentang Bible enggak tahu, duk pelangak-pelongok Kristen bodoh itu. Cubalah ditanya, di mana asal muasal Tritunggal di Kristen? Masih enggak bisa jawab. Tapi enggak apa-apa. Ini malam aku bantu kalian Kristen ya. Aku bantu kalian supaya kalian lebih memahami apa itu Tritunggal, kan? Malahan aku kasih tahu kalian Kristen-Kristen ya. Kalian Yesus itu dia kalau Yesus kan ya teman-teman ya. Betul enggak? Yesus tu Tuhan Kristen tu loh. Yesus. Scorpio, selamat pagi Scorpio. Ini Scorpio mana ni? Scorpio, selamat pagi. Pagi bang. Ya, Bang Scorpio, selamat pagi. Abang ni apa? Ni perhatikan teman, sebentar ya Bang. Ni perhatikan teman-teman ya. Ini Yesus kalau dia ingin cebok, ini di Bible loh. Ini. Yesus kalau dia ingin cebok ya, aku kasih tahu kalian ya. Yesus bawa sekop kecil. Perhatikan ya. Ni itu bang. Bang Scorpio, selamat pagi bang. Abang apa? Islam Kristen bang? Scorpio. Kristen. Masih betul lah bang ya. Kristen apa bang abang ni? Katolik ataupun apa? Katolik ataupun apa bang? Kristen. Kristen apa? Katolik bang. Katolik ya. Baik. Selamat bergabung bang ya. Ke gerejanya Ahayas, gereja edukasi. Sedikit bang ya, ingin aku sampaikan. Nah, okey, cuba kalian perhatikan ya. Di sini dikatakan Yesus tu dibawa sekop bang. Ini nanti ditanggapi bang, sekop enggak apa-apa ya. Nih. Di antara pelengkap ini diulangin ya. Ulangan, sorry. Ulangan ya. Ulangan 23 titik berdiri 13. Jadi udah ku ulangin, ku bilangin ya. Jangan sampai ku keluarin. Kalau udah ku keluarin, ku bilangin, ku ulangin lagi ya. Hati-hati ya. Nah. Dikatakan di sini dia apa nih? Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. Bang Scorpio betul ya Bang Scorpio ya? Aduh bawa ini ya. Gimana bang? Macet. Okey. Dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang macam kucing bang. Ini. Okey, lanjut ya. Dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Macam kucing bang. Tapi ini sikit bagus ya sebab ada sekop kecil. Kucing kan tak bawa sekop kecil bang ya. Bang Scorpio pergi ke mana-mana kalau mau itu bawa sekop kecil bang. Bang Scorpio enggak ya? Bukan. Itu perumpamaan. Itu perumpamaan. Tahu enggak? Masa mau perumpamaan bang abang ini? Mau abang ni gimana sih kamu ini Bang Scorpio? Kamu Katolik, kamu nyamar nih kayaknya ini. Nyamar ya bang? Bukan Katolik kayaknya. Coba baca di Bible asli bang. Coba baca di Bible asli bang. Coba baca di Bible asli. Itu bukan Bible bang, itu HP.
Kamu ada Bible? Kopio? Gampang Ada Bible kamu? edit. Enggak, kamu ada Bible-nya? Di situ, di sampingmu. Di gereja bang, nggak ada di rumah saya. Itulah kamu ini nggak baca Bible. Aduh, ini aku kasih tahu kamu. Ini Bible, bible.com. Ini digital. Ini semuanya benar, nggak ada beda. Kristen di bawah. Sebentar, Kristen di bawah. Ini lihat teman kamu ini, pelangak pelongok, nggak pernah baca juga. Bible di gereja, cobalah. Apa sih kalian ini Kristen ni? Itu sebab aku seru kepada kalian Kristen, ya. Jangan hanya bangun aja pergi gereja sana. Baca Bible-nya. Buka Bible kalian, buka Bible masing-masing. Buka Bible masing-masing. Betul enggak aku katakan di Bible ada enggak perbedaannya, kan? Buka Bible-nya masing-masing, gitu loh. Jangan malulah, dia tertulis kok. Aku kan hanya membacakan di Bible, ya. Lihat teman-teman nih, teman kalian nih. Bodoh kali, Katolik gimana sih kamu? Malahan di Bible itu bang ya, Yesus itu seharusnya dia itu bang gak bisa masuk gereja loh bang, sebab anunya terpotong bang. Aku kasih tahu kamu bang, ada perintah di Bible. Oke jelas ya, jadi Yesus bawa skop kecil ya, nanti dicek bang, dicatat. Ulangin 23:13 bang. Nanti dicek Bible-nya, benar nggak sama dengan apa yang kutampil. Di screenshot bang. Nanti pergi gereja, tanya kepada pendetanya. Kopio ya, tanya kepada pendetanya. Nah, malahan Yesus itu dia itu bang, gak bisa masuk gereja bang, sebab dia anunya terpotong bang. Ini bang, ini mohon maaf dulu kepada ibu-ibu ya, kepada siapapun. Ini aku hanya membacakan Bible. Ini memang tertulis di Bible ya, sebab Bible ini memang buku buah-buahan. Ada buah dada, buah pelir, buah percaya nggak bang Skopio? Ada buah pelir bang. Percaya. Jangan menangis bang. Mana sih? Nangis saja. Nih perhatikan bang. Skopio ya. Kristen di bawah catat ya. Ini pelajaran penting loh. Nah, coba perhatikan di sini. Nih. Iya. Ulangin 23. Ini salah lagi bang. Ataupun perumpamaan bang. Skopio. Perumpamaan ya? Bukan? Karangan itu. Karangan itu bang. Karangan ya? Karangan siapa ini? Manusia lah, masa Tuhan. Oh baik. Karangan ya. Ya udahlah ya. Tapi nggak apa-apa. Ini Kristen di bawah kalian catat ya. Sebentar. Sabar. Cewek ini sebut cas dulu. Bentar, sabar. Nah, jadi ini dibaca di Bible kalian ini ya, teman-teman Kristen. Ini Skopio ini mungkin dia baru-baru baca Bible, nggak apa-apa ya kita membaca. Ini di Ulangan 23 titik berdiri 1 di TB ya. Orang yang hancur buah pelirnya bang di sini dikatakan di Bible loh bang. Bukan aku yang ngomong, Bible loh mengatakan. Abang tahu buah pelir itu apa bang? Tahu nggak? Skopio, tahu nggak? Buah pelirmu bang. Buah pelir aku bukan. Ini di Bible lah. Aku tanya kok gimana sih? Itu bukan Bible bang. Ini tertulis bang. Kan gini edukasi pada orang-orang. Di sini kan dikatakan orang yang hancur buah pelir. Buah kan ada. Gimana sih? Aku pun segan juga ngomong ini ya. Tapi kan tertulis ya teman-teman ya. Ngomong gimana? Betul kan? Jadi buah itu kan yang buah itu kan ada di ujung kan ada buahnya. Yang 2 biji itu loh bang. Paham nggak? Itu. Nah, itu barang hancur mungkin kejepit kayak apa gitu nggak tahu bang ya, kejepit pintu kayak apa nggak tahu kan. Nah, atau yang terpotong kemaluannya. Yesus kan terpotong kemaluannya, betul kan? Dipotong kulupnya. Yesus itu, betul nggak? Potong. Iya, Yesus punya barang nggak dia? Yesus punya nggak? Yesus nggak tahu lah. Yesus barangnya itu sama nggak macam kamu? Yesus? Ya saya nggak lihat dia punya. Dia disunat bang. Yesus itu gimana sih? Masa dipotong kalau disunat? Dipotong ke ujungnya kan? Lah kalau disunat, kalau disunat kan dipotong di ujungnya itu. Gimana sih? Itu kulitnya bang. Terpotong lah kulitnya kan? Kulitnya itu bang. Terpotong kan? Iya sih. Nah. Oke.
Janganlah No. masuk jemaah Tuhan. Nah, dia nggak bisa masuk sebab dia terpotong. Kemaluannya buang kulit, mau barangnya dipotong, nggak jadi terpotong kan? Janganlah kamu masuk jemaah Tuhan. Jadi Yesus nggak bisa masuk dia. Yesus itu buat kulitnya nggak, ini terpotong. Cuma kalau buah pelirnya, aku kan belum ngecek ya, buah pelir Yesus itu hancur atau enggak ya. Tapi aku membaca dia bang, ngilu bang aku bang. Ngapain pula buah pelir hancur? Mungkin kejepit ataupun apa gitu bang ya. Scorpio nggak tahu ya. Betul ya. Kalau ngomong-ngomong bisa-bisa tahu nih Scorpio, kamu Kristen Tritunggal juga ya? Scorpio ya? Tritunggal ya? Kamu tahu nggak artinya Tritunggal? Tritunggal itu 3 in 1 macam Nescafe itu loh, minum-minuman itu 3 in 1, 3 pribadi satu tiket itu. Iya, kamu tahu kan? Gimana? Kamu tahu kan? Betul. Berarti kalau kalau kamu kamu sudah Tritunggal berak kamu? di sungai cebok pakai batu. Lah, itu kan Tritunggal di Islam. Gimana sih? Iya. Makanya itu. Aku kan menjelaskan. Sekarang aku tanya kamu. Di Kristen tuh kamu apa? Tritunggal bukan? Bukan lah. Kamu apa? Oneness ataupun apa? Aduh. Aduh. Cari tahu sendirilah.